Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya Fauzi Zulfikar Wibowo dengan NIM 13011174409 dari kelas DAA IF 4201 akan mempresentasikan tugas Sudoku Solver menggunakan backtracking. Yang sebagaimana ini saya mencari beberapa referensi untuk digunakan sebagai tugas di beberapa hari lalu. Pendahuluan. Kebanyakan orang akan memilih untuk menyelesaikan permainan Sudoku atau permainan Sudoku puzzle dengan cara brute force, yang artinya mencoba semua kemungkinan yang ada dan dilakukan secara acak. Namun, penggunaan backtracking algorithm atau runut balik akan terlihat dalam proses pengisian sel dengan sebuah angka di mana terdapat beberapa kemungkinan angka yang sesuai untuk sel tersebut. Pada pengisian selanjutnya, angka yang diisikan akan dicocokkan dengan angka-angka pada sel dalam baris, kolom, dan subgrid yang bersesuaian. Metode membandingkan dan pencarian angka yang menuju ke solusi dilakukan secara rekursif. Bagaimanakah pencarian solusi tersebut? Slide berikutnya akan digambarkan dengan diagram blok yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, gambar yang di kanan merupakan diagram yang dimana di sini menjelaskan algoritma yang digunakan. Keterangan pada diagram di samping dilakukan perulangan sebanyak sel yang masih kosong, mendefinisikan kandidat angka yang diisikan, mencarikan kandidat angka dilakukan dengan pengecekan angka pada baris, kolom, dan blok atau grid yang bersesuaian. Angka yang sudah terdapat pada baris, kolom, dan grid akan dieliminasi dari himpunan kemungkinan solusi. Pengecekan dilakukan dengan mengeliminasi kandidat angka yang tidak mengarah ke solusi. Jika pengecekan menghasilkan solusi, maka dilakukan proses pengisian angka dan kembali ke proses awal. Tetapi jika pengecekan angka belum menghasilkan solusi, akan dilakukan backtracking atau runut balik ke kandidat angka yang lain. Nah, kita akan memasuki ke bagian Sudoku Solver. Nah, pertama-tama kita harus melakukan pengecekan dulu pada gambar di bawah ini yang di samping ini ditunjukkan pada kotak yang berwarna oranye itu menandakan sel yang kosong atau sama dengan tidak ada isinya. Jadi kita harus melakukan pencarian sel yang kosong terlebih dahulu. Yang di gambar berikut pada baris ke-1 dan kolom kedua. Lalu selanjutnya kita mencari tahu nih, angka yang dapat diisikan itu adalah angka 1 sampai 9 sesuai dengan syarat permainan Sudoku. Pencarian kandidat angka yang diisikan kepada baris 1 kolom kedua itu kita namakan S1.2 sebagai kayak himpunan gitu. Kandidat yang mungkin pada baris ke-1 adalah B369. Kandidat yang mungkin pada kolom kedua adalah kita namakan K34789 dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan pengecekan, kita dapat mempresentasikan pengecekan tersebut dengan himpunan seperti berikut. Yang di sini terlihat kita bakal mencari beberapa angka yang akan dimasukkan kepada sel baris 1 kolom kedua. Di sini kita mendapatkan 3 himpunan, yaitu himpunan ABC dengan pengisian seperti berikut. Lalu ketika kita gabungkan, kita menghasilkan sebuah solusi yang dimana solusinya adalah 9. Apabila solusi sudah ditemukan, maka solusi ini diisikan kepada sel berikut. Nah, selanjutnya kan pasti ada beberapa yang kosong nih, seperti gambar yang berikut. Seperti gambar di atas maksudnya. Nah, algoritma ini kita coba gunakan dengan cara dari kiri ke kanan, dari atas kiri kanan sampai menuju kanan bawah. Selanjutnya melakukan pencarian sel yang kosong berikutnya, yaitu baris ke-1 dan kolom ke-6. Nah, di sini kita coba proses dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan solusi untuk sel yang kosong pada baris ke-1. Jadi semua ini proses sebelumnya kita coba ulang sampai baris ke-1 itu sudah terisi semua. Nah, problem atau masalah mulai ditemukan pada baris kedua, yaitu pencarian solusi pada baris kedua akan dihadapkan pada kasus berbeda, yaitu terdapat himpunan solusi yang lebih dari satu. Nah, seperti apa sih? Seperti misalkan di baris kedua ini tiba-tiba solusinya itu angkanya 9, yaitu melewati atau tidak
sesuai dengan syarat puzzle Sudoku yang sudah ditentukan, yaitu nggak boleh sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan backtracking atau runut balik ke kandidat angka yang lain. Hasil pengecekan berupa himpunan solusi akan disimpan yang kemudian dapat digunakan untuk proses backtracking pencarian kandidat angka untuk baris kedua. Nah, berikut gambar di atas adalah beberapa himpunan atau beberapa pencarian solusi pada baris kedua. Nah, ketika kita melakukan backtrack, sehingga kita mendapatkan beberapa solusi sebagai berikut, yang dimana langsung diisikan kepada beberapa baris kedua yang kosong. Nah, selanjutnya kita tinggal mengulangi hal yang sama, yaitu perulangan proses pencarian solusi dilakukan berulang-ulang sampai sesuai jumlah sel yang masih kosong sampai seluruh sel terisi oleh angka menurut fungsi pembatas yang ada. Nah, di sini fungsi pembatas yang ada saya ngesetnya sebagaimana referensi yang saya dapatkan. Di sini saya mendapatkan berukuran 9 kali 9 kotak ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya menghasilkan beberapa kesimpulan. Sebelum menjelaskan kesimpulan, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan backtracking yang digunakan pada Sudoku solver ini. Kekurangan dari algoritma backtracking ini yaitu hanya diaplikasikan terbatas pada ide permasalahan yang memiliki solusi yang dapat dicari secara sistematis dan bertahap. Ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan backtracking atau runut balik, seperti misalnya menemukan suatu nilai yang diminta pada tabel yang tidak terurut. Namun, ketika algoritma ini dapat diaplikasikan, backtracking atau runut balik ini dapat bekerja jauh lebih cepat dari brute force, karena jumlah kandidat solusi yang dapat dibuang dengan backtracking itu lumayan cukup besar. Nah, berikut merupakan kesimpulan atau ringkasan yang setelah saya coba pelajari. Pencarian solusi Sudoku dilakukan menggunakan backtracking runut balik, di mana pencarian dilakukan dari sel sisi kiri atas menuju sel sisi kanan bawah matriks. Dengan rincian, pencarian pada baris dimulai dari kiri ke kanan dan pada kolom dimulai dari atas ke bawah. Pada implementasinya, algoritma akan mengumpulkan semua angka kemungkinan yang akan menjadi solusi, kemudian menandai angka tersebut dan meletakkannya di dalam matriks Sudoku. Setelah itu, algoritma akan memulai proses pencarian solusi pada sel pertama, yaitu sel kiri atas. Jika sel pertama merupakan angka awal, maka pencarian dilakukan pada sel setelahnya. Begitu seterusnya sampai selesai. Pada proses pencarian algoritma ini mengecek apakah beberapa angka yang ditandai tersebut memiliki kesamaan pada suatu baris, kolom, dan grid. Apabila terdapat angka yang sama pada sel kedua, ketiga, dan seterusnya, algoritma akan melakukan backtracking atau runut balik ke sel sebelumnya, dan angka yang sama tersebut diganti dengan angka yang baru. Pengecekan terus dilakukan sehingga semua puzzle pada matriks Sudoku telah terisi semua dengan angka yang sesuai dengan syarat puzzle Sudoku. Nah, metode pencarian menggunakan backtracking ini mampu memberikan solusi kepada Sudoku yang unik, yakni semua sel terisi masing-masing dengan angka 1 sampai dengan angka 9 dengan syarat tidak ada angka yang sama pada suatu baris, kolom, atau subgrid. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau beberapa typo, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.